Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah. Bertemu lagi dengan Ustadz Rian. Bagaimana kabarnya? Sehat kan semuanya? Kalau begitu alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pembelajaran PAI, yaitu materinya tentang meneladani kisah Nabi Yakub alaihi salam. Silakan dipersiapkan bukunya ya. Dan jangan lupa nanti sambil mencatat agar tidak lupa ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma, amin. Selanjutnya, kisah teladan Nabi Yakub alaihi salam. Kemarin kita sudah membahas kisah teladan Nabi Ishak alaihi salam. Sekarang kita membahas kisah teladan Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Yang pertama, silsilah keluarganya. Nabi Yakub alaihi salam adalah putra Nabi Ishak alaihi salam atau cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam juga dikenal dengan sebutan Israel, sehingga anak keturunannya nanti dikenal dengan sebutan Bani Israel. Nabi Yakub alaihi salam dikaruniai banyak keturunan. Beliau memiliki 12 orang putra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka dengan sebutan asbat atau keturunan Yakub. Di antara putra Nabi Yakub alaihi salam yang terkenal adalah Yusuf dan adiknya yang bernama Bunyamin. Nabi Yakub alaihi salam meninggal di Mesir dan dimakamkan di Al-Khalil, Palestina bersama Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ishak alaihi salam. Seperti yang kemarin sudah kita bahas ya. Selanjutnya, yang kedua, mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf adalah putra yang sangat disayangi oleh Nabi Yakub alaihi salam, hingga membuat para saudara tirinya atau saudara yang berbeda ibu merasa dengki kepadanya. Karena sifat dengki dan bisikan dari setan, saudara tiri Yusuf berencana untuk membunuh Yusuf. Tetapi salah seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur, supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir." Rencana mereka akhirnya berhasil setelah membujuk dan membohongi Nabi Yakub alaihi salam atau ayahnya agar mengizinkan Yusuf bermain bersama saudara-saudaranya yang lain. Ketika bersama saudaranya, Yusuf yang masih kecil dibuang ke dalam sumur yang jauh dari rumah agar tidak bisa pulang dan jauh dari Nabi Yakub alaihi salam. Yusuf ditinggal seorang diri dan saudara-saudaranya pulang ke rumah dengan pura-pura menangis. Mereka berkata kepada Nabi Yakub alaihi salam, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala." Nah, cerita ini bohong ya,
karena padahal Nabi Yusuf alaihissalam dilempar di dalam sumur, tapi mereka malah bilangnya dimakan serigala. Mereka juga membawa bajunya Yusuf yang berlumuran darah sebagai bukti, namun semua itu palsu. Sejak saat itu Nabi Yakub alaihissalam sangat bersedih hati. Nabi Yakub alaihissalam terus menangis hingga matanya menjadi buta. Selanjutnya, yang ketiga, meneladani perilaku Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam dikenal sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat bijaksana. Nabi Yakub alaihissalam merupakan seorang ayah yang patut dijadikan teladan. Nabi Yakub alaihissalam mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, mengajarkan mereka untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika mendekati akhir hayatnya, Nabi Yakub alaihissalam masih berpesan kepada anak-anaknya untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, demikianlah kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam. Sekarang tugasnya cukup menjawab pertanyaan yang Ustadz kasih ya. Silakan dicatat pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, siapa nama ayah Nabi Yakub alaihi salam? Yang kedua, keturunan Nabi Yakub alaihi salam dikenal dengan nama. Yang ketiga, cobaan apa yang menimpa Nabi Yakub alaihi salam? Selanjutnya yang keempat, kenapa Nabi Yusuf alaihi salam dilempar ke sumur? Nah, selanjutnya yang kelima, berikan 3 contoh keteladanan Nabi Yakub alaihi salam. Ya, silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing ya. Kemudian dikirim ke Ustadz. Ya, demikian dan terima kasih. Selamat belajar. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.